Kembali lagi bersama Yesus Kuatku, firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini lagi Tuhan. Kalau kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami. Kami bersyukur dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Puji Tuhan. Ada dua hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, lekas naik darah, dan yang kedua adalah sabar. Lekas naik darah diartikan sebagai murka atau suatu yang menyala-nyala, pemarah, lekas gusar, dan seterusnya. Siapa di sini yang tidak pernah marah? Pasti semua orang pernah marah. Bahkan Yesus pernah marah waktu murid-murid menghalangi anak-anak dibawa kepada Yesus. Dan yang kedua, Tuhan Yesus juga pernah marah waktu bait Allah saat itu dijadikan sarang penyamun. Waktu bait Allah saat itu dijadikan tempat untuk berjual beli. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus benar-benar memiliki juga hal apa itu dikatakan marah. Tetapi yang kita lihat bahwa marahnya Tuhan Yesus itu membawa sesuatu dalam kebenaran. Nah, kalau marahnya kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 20 katakan, sebab marah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dalam bagian pasal ini kita dituntut untuk menahan bekerjanya amarah dalam kehidupan kita. Orang yang mudah marah, dia pasti cepat terpancing untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan memikirkan hal-hal yang jahat. Memikirkan hal-hal yang buruk. Tetapi anugerah Allah yang memperbaharui dan firman yang mengajar kita untuk menaklukkan semuanya ini. Dalam Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jika orang mengekang lidah, mereka juga harus dapat menahan amarahnya. Kita lihat ketika Musa pahit, ia teledor dengan kata-katanya. Jika kita lambat untuk berkata-kata, kita juga harus lambat untuk marah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah kita berbicara mengenai sabar. Sabar bisa diartikan sebagai tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, juga tenang, tidak tergesa-gesa, dan juga tidak terburu nafsu. Dalam Amsal pasal 15 ayat 18 dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang lambat untuk marah bukan saja mencegah suatu adanya perselisihan yang bisa dapat berkelanjutan tentunya, tetapi juga dapat memadamkan api yang jika terlanjur menyala. Orang yang sabar juga harus dapat menyiram ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Menyatukan kembali mereka yang sedang berselisih.
Orang yang sabar dapat melakukan sesuatu yang dapat menenangkan hati. Orang yang sabar dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat orang menjadi tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Haleluya. Tuhan Yesus adalah contoh yang luar biasa dalam hal kesabaran. Dia sabar dalam menghadapi kelakuan manusia. Kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Bagaimana Tuhan dengan sabar membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ada persungutan, ada ketidakpuasan, ada pengkhianatan, ada begitu banyak tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau tetap bersabar dengan bangsa Israel. Karena Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel. Kita melihat suatu contoh yang luar biasa, begitu besarnya kesabaran Tuhan kepada bangsa Israel. Kita lihat contoh begitu besarnya kesabaran Tuhan pada setiap anak-anaknya. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita mungkin menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap sabar. Haleluya. Karena Tuhan ingin menyelamatkan setiap kita. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Haleluya. Perjalanan hidup ini adalah memang sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita pilih hari ini menentukan masa depan kita. Kalau kita memilih untuk tetap marah, kita tahu nanti apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita memilih untuk sabar, kita pun tahu apa yang akan terjadi. Sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah contohkan pada saat ini. Saya tutup dengan Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Kita mohon Tuhan untuk bersama dengan kita dalam menghadapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau melakukan yang baik dan menjauhi hal-hal yang jahat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar bersabar dalam menghadapi segala sesuatu. Seperti Engkau sabar terhadap kami. Roh Kudus memampukan kami untuk tidak lekas naik darah dan melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan mengambil keputusan yang tepat pada saat kami menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Apa yang kami lakukan, perbuat, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami melalui hari ini dengan sabar. Puji Tuhan, kami berdoa dan kami alaskan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.